Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci dan Reven Putri dengan NIM 24059245 dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel konseptual yang berjudul Pendidikan Berkualitas sebagai Pilar Utama Pencapaian SDGs 4 Indonesia. Topik ini saya pilih karena pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa. Kemajuan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, tapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, produktif, dan mampu bersaing di era globalisasi. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pendidikan berkualitas sebagai tantangan pendidikan yang masih dihadapi Indonesia, serta peran seluruh elemen masyarakat dalam mendukung tercapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 4. Selanjutnya itu adalah latar belakang. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan, seorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai kehidupan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain itu, pendidikan juga memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik. Namun, meskipun Indonesia telah mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satunya adalah ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di beberapa daerah, khususnya wilayah terpencil, masih terdapat keterbatasan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar yang memadai. Selain itu, kualitas pembelajaran yang belum merata serta kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi juga menjadi tantangan yang cukup besar. Kondisi inilah yang menjadikan pendidikan sebagai salah satu fokus utama dalam Sustainable Development Goals and SDGs, khususnya tujuan keempat yang menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua orang. Selanjutnya itu ada tujuan penulisan. Artikel ini disusun dengan beberapa tujuan. Yang pertama itu ada untuk mengkaji dan memahami pentingnya pendidikan berkualitas dalam mendukung pencapaian SDGs 4 di Indonesia. Nah, yang kedua adalah untuk menganalisis sebagai tantangan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, yang ketiga itu menjelaskan hubungan antara pendidikan dengan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang tujuan terakhir adalah mengidentifikasi bagaimana peran mahasiswa sebagai generasi muda dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Melalui tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Selanjutnya itu ada konsep pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas seringkali diartikan sebagai pendidikan yang mampu menghasilkan peserta didik dengan prestasi akademik yang tinggi. Namun, sebenarnya konsep pendidikan berkualitas juga lebih jauh, lebih luas daripada sekadar nilai atau hasil ujian. Pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, karakter, maupun kemampuan sosial. Dalam konsep ini terdapat tiga aspek penting. Yang pertama adalah akses, yaitu kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Aspek kedua adalah pemerataan yang berarti seluruh masyarakat memiliki kualitas layanan pendidikan yang relatif sama, baik di kota maupun di daerah terpencil. Sedangkan aspek yang ketiga adalah hasil pembelajaran, yaitu kemampuan peserta didik dalam menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan berkualitas tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tapi juga pada pembentukan manusia yang kompeten dan berkarakter. Selanjutnya itu ada ketimpangan pendidikan di Indonesia. Salah satu permasalahan yang masih menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan Indonesia adalah ketimpangan pendidikan. Ketimpangan ini dapat dilihat dari perbedaan akses, fasilitas, dan kualitas pendidikan antar daerah yang maju dengan daerah yang masih tertinggal. Sebagai contohnya itu masih terdapat sekolah-sekolah di wilayah 3T atau daerah terdepan, terluar, dan tertinggal yang mengalami kekurangan tenaga pendidik.
Selain itu, sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan akses internet juga belum tersedia secara merata. Akibatnya, peserta didik di daerah tertentu tidak memperoleh kesempatan belajar yang sama dengan peserta didik di daerah yang lebih maju. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka kesenjangan kualitas sumber daya manusia antar daerah juga akan semakin besar. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas agar setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik. Selanjutnya itu adalah kualitas pembelajaran. Selain masalah akses pendidikan, kualitas pembelajaran juga menjadi faktor yang sangat penting. Pada saat ini sistem pendidikan tidak cukup hanya menekankan pada kemampuan menghafal materi pelajaran. Dunia saat ini membutuhkan individu yang mampu berpikir kritis, kreatif, serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu, pendidikan abad ke-21 menekankan 4 kompetensi utama yang dikenal dengan Islam 4C. Yang pertama adalah critical thinking, yaitu kemampuan berpikir kritis dan menganalisis dan menyelesaikan masalah. Kedua adalah creativity, yaitu kemampuan menciptakan ide dan inovasi baru. Ketiga adalah collaboration, yaitu kemampuan bekerjasama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat adalah communication, yaitu kemampuan menyampaikan gagasan secara efektif. Apabila kemampuan-kemampuan tersebut dapat dikembangkan dengan baik, maka peserta didik akan lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja maupun kehidupan sosial di masa depan. Selanjutnya ada peran teknologi dalam pendidikan. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Saat ini proses pelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas karena peserta didik dapat mengakses sebagai sumber belajar melalui internet. Pemanfaatan teknologi memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan mudah diakses. Contohnya adalah penggunaan platform pembelajaran daring, video edukasi, perpustakaan digital, dan berbagai aplikasi pendidikan lainnya. Namun demikian, manfaat teknologi di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Masih terdapat daerah yang memiliki keterbatasan jaringan internet, kurangnya perangkat teknologi, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan teknologi pendidikan harus diiringi dengan pemerataan infrastruktur agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya itu ada pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Melalui pendidikan, seorang dapat meningkatkan kemampuan intelektual, keterampilan kerja, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Semakin tinggi kualitas pendidikan yang diterima seorang, maka semakin besar pula peluangnya untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidupnya. Selain memberikan manfaat bagi individu, pendidikan juga memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, serta memperkuat daya saing bangsa di tingkat global. Oleh karena itu, investasi di bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kemajuan suatu negara. Selanjutnya ada peran mahasiswa dan analisis kritis. Sebagai mahasiswa, kita memiliki posisi yang strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Mahasiswa sering disebut sebagai agen perubahan karena memiliki kemampuan intelektual dan kesempatan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Kontribusi tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, program literasi, kegiatan mengajar, maupun berbagai inovasi sosial yang berkaitan dengan pendidikan. Namun, jika dianalisis secara lebih mendalam, permasalahan pendidikan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan akses pendidikan semata, masalah tersebut juga berkaitan dengan kualitas tenaga pendidik, ketersediaan infrastruktur pendidikan, efektivitas kebijakan pemerintah, serta pemerataan teknologi. Oleh karena itu, penyelesaian masalah pendidikan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, hingga mahasiswa. Dan kolaborasi yang baik, tujuan SDGs 4 akan lebih mudah diwujudkan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan pembahasan telah
Dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan berkualitas merupakan salah satu faktor utama dan mendukung pencapaian SDGs 4 di Indonesia. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik peserta didik, tapi juga membantu karakter, keterampilan, dan daya saing yang dibutuhkan di masa depan. Meskipun berbagai kemajuan telah dicapai, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketimpangan akses pendidikan, kualitas tenaga pendidik yang belum merata, serta kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya perbaikan antara lain melalui pemerataan fasilitas pendidikan hingga daerah 3T, peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan abad ke-21, serta pemerataan akses teknologi dan internet. Selain itu, peran mahasiswa dan masyarakat juga perlu terus tingkatkan agar pembangunan pendidikan dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan kerjasama yang baik dari seluruh pihak, pendidikan berkualitas di Indonesia dapat terwujud dan tujuan SDGs dapat tercapai secara optimal. Demikian presentasi dari saya mengenai pendidikan berkualitas sebagai pilar utama pencapaian SDGs 4 Indonesia. Semoga materi yang telah saya paparkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.